Saya ingin teringat bahwa karena saya pun berprofesi di dunia pendidikan. Alhamdulillah kalau kita lihat sudah Allah sudah menakdirkan di antara anggota jamiah kita, pejabat kita sudah terlibat. Mudah-mudahan bisa memperbaiki dunia pendidikan kita yang carut marut. Kita banyak berharap pada Profesor Hatip ya bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru yang dimana carut marut dunia pendidikan kita terkait dengan masalah PPDB ya, di dalamnya ada beberapa jalur yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah jalur zonasi ya. Sampai-sampai ada masyarakat orang tua yang saking nggak percayanya ngukur dari rumah ke sekolah tuh bener nggak sih 70 meter ya. Itu sampai begitunya dunia pendidikan kita ya. Bahkan yang ngerinya adalah pada saat saya ngobrol dengan sekolah di lingkup sekolah salah satu SMA paling jauh 200 meter. Ternyata saya tanya di depan itu katanya ada sekitar 30 orang yang nitip kakak. Satu orang nitip kakak itu bisa sampai 15 juta. Ini sampai menghalalkan segala cara orang tua ingin masuk di sebuah SMA, ingin masuk di sebuah SMP. Alhamdulillah sekolah Persis, Pesantren Persatuan Islam Persis tidak ada sistem zonasi, adanya paling tes. Ya, kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak ya berarti harus ke sekolah lainnya, gitu. Ya, alhamdulillah beberapa sekolah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan kemarin saya di lembaga saya mengadakan PUBK nasional. Pesertanya sekitar 250.000. Ada satu pesantren Persis yang muncul. Dia bisa menjadi terbaik di Jawa Barat. Pesantren mana kira-kira? 27. Apa lagi? 27. Kira-kira nih yang sekarang lagi hit pesantren-pesantren kita ini. Ternyata ada satu siswa yang dia bisa mengalahkan SMA favorit lainnya di Jawa Barat, yaitu pesantren Persis Tahun. Ada siswa kita yang itu bisa mengalahkan siswa-siswa. Nah, ini yang kita berharap ya, pesantren kita di 9, 12 itu bisa bersaing. Nah, ini juga tidak terlepas dari bagaimana ya konsep pendidikan yang diajarkan oleh para asatidz yang diajarkan kepada para santri-santri kita. Kalau saya harus ingat bahwa membaca beberapa literasi sebetulnya kita sampaikan dulu nih ke santri bahwa Allah itu sudah menakdirkan kepada kita anugerah yang sangat luar biasa. Kalau di kalau di Al-Quran itu disebutnya akal ya. Kalau kita sudah dianugerahkan yang namanya otak itu untuk berpikir ya. Bahwa otak itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa literasi. Ada yang menyebutkan satu otak itu dianugerahkan 1 triliun sel. Beberapa literasi yang lain ada yang menginformasikan bahwa 1 miliar sel. Dan 1 sel itu ternyata ketika kita paham bahwa 1 triliun sel itu bisa mengingat 15.000 informasi. Jadi ada yang membuat sebuah penelitian, Quran itu hanya membutuhkan 1 sel atau 1 sel menghafal Quran, gitu ya. Dan rata-rata masyarakat di dunia
sampai yang kita kenal paling pintar namanya Albert Einstein misalkan, ya, itu hanya memakai 7% dari kapasitas otak. Pintar 8%. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu jari itu hanya 7%. Itu setelah dia meninggal. Ya. Nah, terkadang optimalisasi ini ya kita tidak begitu baik, ya. Bahkan mungkin rata-rata di Indonesia hanya 1%. Nah, sebetulnya menarik pembahasan tentang otak itu. Tapi anggapan sudah ada. Ya. Nah, kenapa proses pembelajaran di kita suka namanya disebut tarko babari pokok, gitu ya? Karena anak-anak terkadang ketika dia pembelajaran itu hanya menggunakan otak sebelah kiri saja. Otak sebelah kiri saja itu, otak kiri itu apa sih ranahnya? Seperti apa namanya, logika, gitu ya. Terus juga angka, gitu ya. Dan sifat otak kiri itu adalah bukan kelemahan ya, adalah sifatnya adalah short term memory. Jadi ingatannya jangka pendek. Jadi kalau misalkan santri ini tadi diajarkan asal itu ngerti bisa, tapi ketika balik ke asrama dan pembelajarannya masih menggunakan hanya sebatas otak kiri saja. Harus dioptimalkan dengan otak kanan. Otak kanan itu ada gambar, musik dan sebagainya. Itu bersifat long term memory. Memorinya ingatannya jangka panjang. Maka itu harus dipadukan sehingga sampai kapanpun itu akan ingat. Yang saya ingat sampai sekarang seperti nadoman yang dulu guru-guru kita waktu kuliah itu seperti apa coba? Kayak lagu sorot gitu, sorot wawahum ya umahunna gitu kan? Itu kan sambil dinyanyikan. Kalau nggak sambil dinyanyikan maksudnya gitu ya. Atau apalagi al-adibu mahbubun itu kan sambil dinyanyikan. Kalau nggak sambil dinyanyikan itu hal yang kadang-kadang tidak kita gunakan dari sebuah. Saya pikir itu nanti kita bisa bahas lebih dalam karena itu maka kalian untuk bisa memberikan materi yang sudah disiapkan sedari malam nanti untuk waktu dan tempatnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara yang kita hirup secara gratis tanpa biaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menunaikan setiap langkah dan juga titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan segala perintahnya. Lalu yang selanjutnya, salawat serta salam panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, intisari-intisari dari Al-Qur'an itu sampai kepada kita, sehingga kita bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Hadirin waktu iman yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga kenapa sedikit memaksa untuk hadir ke sini. Yang pertama, mungkin ini bagian dari silaturahmi
ke Bapak Ibu sekalian, juga ke Pak Haji Abdul Wahab, ke Pak Sukma, ke bapak-bapak yang lain. Karena memang saya besar dan kecil itu di sini. Kecil sampai besar itu saya ada di sini. Ya mungkin hanya 2 tahun saja saya sudah pindah ke luar. Nah, tapi secara administratif saya masih Kota Bogor, Pak. Nah, ini sedikit agak ini administratif saya masih ada di sini. Itu agak sulit memang untuk meninggalkan kampung halaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga agak sedikit ingin menyampaikan hal yang paling fundamental. Ini yang selalu memang dari dulu semenjak saya kuliah, ada satu yang terbesit di dalam diri saya, perkataan dari ulama besar Pakistan namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dia bilang bahwa umat non-muslim yang dia bekerja itu lebih baik daripada umat muslim yang dia selalu tidur di masjid. Nah, ini memang kalau misalkan kita pahami lebih dalam, ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan atau juga yang kita pahami secara mendalam tentang Islam. Kontradiktifnya di mana? Seharusnya masjid itu menjadi ruang yang aman, masjid itu menjadi ruang yang damai untuk siapapun untuk menikmati fasilitas yang ada di masjid. Nah, tapi menurut termasuk mungkin juga kalau misalkan bisa lebih dimaknai, itu apakah tidur boleh atau tidak untuk di masjid. Nah, tapi pemaknaan dari Muhammad Iqbal ini yang dimaksud adalah bukan tidur secara letterlek tidur. Nah, arti kata pemahaman Muhammad Iqbal di sini adalah bagaimana caranya umat muslim dunia, ketika umat muslim dunia ingin, bukan dalam konteks menguasai ya, tapi ingin berpengaruh di dunia, maka dia harus mampu menyeimbangkan semuanya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan gitu loh. Masjid menjadi pusat peradaban itu memang sudah dilakukan sejak dari dahulu. Dahulu itu kalau misalkan ada yang ingin belajar tentang tafsir ke ahli tafsir, maka dia akan memanggil beberapa orang yang dia ingin fokus untuk berbicara masalah tafsir. Ada dulu yang ingin fokus bicara tentang gramatikal bahasa Arab, maka dia fokus untuk belajar tentang itu. Memang itu semuanya di masjid sebagai dasar tulang punggung dari semua aktivitas-aktivitas yang ada di luar. Nah, tapi ketika semuanya ada di masjid, masjid itu bagian dari pondasi, bukan dari segalanya. Maka dari masjid semuanya harus keluar dengan cara apa? Ada Abdurrahman bin Auf yang dia dibekali di masjid, maka ketika dia keluar dia menjadi pedagang. Ketika dia keluar dia mencari pasar mana yang bisa saya untuk putarkan secara ekonomi. Ada juga ulama-ulama yang lain yang dia juga sudah belajar di masjid, lalu dia keluar, dia mencari hakikat dari apa yang ada di dunia ini. Nah, maka ini juga cukup luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat aktivitas-aktivitas hari ini di Masjid As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian, ini cukup luar biasa aktivitasnya. Nah, tapi pertanyaan yang paling sederhana, apa dampak besar dari pengajian yang dilakukan? Nah, ini yang harus kita menjadi bahan refleksi bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bilang begini, maka yang paling tersulit itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, dalam Quran surat yang lain Allah menjelaskan bahwa yang takwa itu seperti apa? Yang takwa itu adalah yang dia mampu bersifat adil. Maka ini ada sedikit guyon yang terus akan ada di dalam sampai hari kiamat mungkin ya. Kalau misalkan melihat Quran surat An-Nisa komposisinya begini misalkan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, kita tuh suka diputus sampai waruba. Nah, padahal lanjutan dari itu ada lanjutannya, Pak, Bu. Setelah waruba, kalau misalkan kita fankihu ma tobalakum, maka nikahilah olehmu wanita 1, wanita 2, 3, 4. Maka yang paling tersulit kata Allah bukan bagaimana menikahi pasangannya, bukan, tapi yang paling tersulit adalah berlaku adil.
Nah, kalau misalkan kita maknai ini adil, lalu tadi korelasinya apa dengan pembahasan awal, maka yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana caranya kita berlaku adil baik di dalam dunia dan juga dalam akhirat. Konteks ini jangan dipandang bahwa hubu dunia menjadi salah satu penghambat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas akhirat ataupun juga sebaliknya. Nah, maka terkadang banyak orang-orang yang berhasil, banyak orang-orang yang sukses itu dia bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat sehingga sifatnya menjadi adil. Apakah yang sifatnya adil itu adalah 10-10, 5-5, 50-50, 50-50? Tidak. Tapi yang namanya adil adalah yang sifatnya proporsional. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya di dalam Al-Quran, Allah SWT bilang, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Pertanyaannya, kalau misalkan bicara wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Nah, ketika kita tidak memahami pendirian sholat ini, maka kita akan melihat sholat itu seperti apa. Kalau kita ingin merasa betul-betul menjadi bagian dari manusia yang paling taat kepada Allah, maka kita akan memaknai as-sholah itu adalah setiap waktu. Misalkan tanpa diberitahu, tanpa melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka sholat itu akan dimaknai secara keseluruhan. Maka melalui syariat-syariatnya itu dulu pernah ada ketika bagaimana syariat sholat itu diperintahkan dengan sekian waktu. Nah, ternyata tidak sanggup. Nah, ketika tidak sanggup, maka umat Nabi Muhammad SAW dia melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Nah, ini yang disebut sebagai adil proporsional itu seperti apa? Adil proporsional itu adalah bahwa kita melihat, kalau kita melihat dalam kategorisasi waktu itu bukan sembarang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melihat bagaimana pewaktuan ini bisa dibagi sedemikian rupa, inilah yang disebut sebagai adil. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lihat, baca, cermati atau dengar, sekarang banyak podcast-podcast ya di YouTube dimanapun itu yang sering Bapak Ibu nikmati, itu pasti banyak bagaimana kiat-kiat orang untuk menjadi sukses, bagaimana kiat-kiat orang untuk mencapai keberhasilannya. Kiat-kiat orang untuk mencapai keberhasilannya itu banyak dilakukan oleh kaum-kaum barat, itu dengan dia mengaktifasi dirinya, bangun mulai jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Karena di mana di waktu-waktu itu, waktu-waktu yang sebetulnya coba silakan. Ketika misalkan mungkin ada Bapak Ibu yang sering kali menikmati baca Al-Quran ataupun dia baca buku, itu paling nikmat di jam-jam itu. Nah, pada akhirnya para pemikir-pemikir dunia, dia bisa lebih selesai memaknai kehidupannya ketika dia bisa bangun lebih pagi. Nah, bahkan ada satu buku yang ditulis oleh kaum barat, itu namanya 5 o'clock, yang dia sebut sebagai bahwa bangun jam 5 pagi itu adalah sebuah keharusan untuk melakukan bangun jam 5 pagi. Kenapa hal itu dilakukan? Nah, kalau kita dimaknai, kenapa Rasulullah SAW, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat di subuh hari? Ini kan kalau misalkan melihat bagaimana pertentangan emosional kita dengan pertentangan batin kita dengan keadaan, itu kan sebetulnya sangat bertentangan, Bapak Ibu. Di mana kita dipaksa untuk di dalam secara saintis ya, itu kalau misalkan kita melihat di waktu jam 2, 3, 4 itu kan sebetulnya di waktu di mana kita sebetulnya sedang ternina bobokan, pules banget. Tapi kenapa kita dipaksa untuk bangun di waktu kenikmatan itu hadir? Nah, maka dalam konteks inilah kita harus melihat bahwa subuh adalah menjadi permulaan dari segala-galanya. Maka saya ingin membahas topik ini, kenapa? Karena ini bagian dari subuh adalah permulaan dari segala-galanya. Meskipun hari Ahad, tapi dalam konteks agama Islam, Ahad itu dimaknai sebagai hari pertama. Tapi dalam konteks lainnya, hari Ahad dan Sabtu itu dimaknai sebagai hari libur. Maka hari Ahad sebagai hari utama, hari pertama hari Senin, hari Selasa. Kalau kita tidak kalau misalkan kita boleh sadar, yaitu dimaknai sebagai hari-hari yang disesuaikan. Lalu bagaimana adilnya? Maka setelah subuh kita lihat, mungkin di sini ada yang bekerja, ada yang melakukan aktivitas, di sini ada aktivitas kepesantrenan yang ngajar yang dimulai dari pukul 6, pukul 7 lalu beristirahat ketika azan zuhur. Itu bukan semata-mata bahwa azan zuhur tiba itu untuk melakukan sholat semata, bukan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kaji secara saintis lagi,
Di mana di waktu-waktu itu ya bapak-bapak ibu-ibu semuanya dibutuhkan waktu untuk beristirahat. Maka muncul lagi, tiba lagi di waktu asar, pukul 3, pukul 4, bapak ibu semuanya juga harus beristirahat. Masuk lagi di waktu maghrib, masuk lagi di waktu isya. Itu bukan semata-mata waktu itu tidak diatur tanpa sebab. Nah maka kalau kita boleh cermati semuanya, itulah sifat proporsional dalam adil dalam agama. Contoh misalkan adil dalam keluarga, apakah boleh misalkan kita punya anak kita punya 2, lalu kita memberikan anak kita ke yang usia 5 tahun, lalu ada usia yang dia sudah SMP, lalu kita berikan ke anak yang sudah SMP 50.000, lalu apakah kita juga memberikan 50.000 ke anak yang masih TK? Nah, kalau misalkan dalam konteks rasa kasih sayang, seharusnya 50-50 Pak Bu. Kalau kita punya uang 100, maka kita harus bagi 2. Tapi konteks adil yang senyatanya bukan seperti itu. Begitulah Al-Quran dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Dan di waktu jam 12, kenapa ada sholat asar? Nah itu kita harus memaknai. Maka saya tidak akan panjang lebar membahas pemaknaan ini secara saintis, tapi kita harus memaknai ini secara lebih mendalam tentang bagaimana umat Islam sebetulnya secara template itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya, kenapa ya umat Islam selalu saja dikatakan sebagai dalam posisi kemunduran? Nah, dalam posisi kemunduran ini umat Islam selalu flashback Pak Bu ke belakang. Bagaimana dulu zaman Rasulullah SAW, bagaimana dulu zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana dulu zaman kesultanan, zaman Muawiyah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Padahal kita lupa dari deretan Rasulullah SAW pasca Rasulullah wafat, lalu kita melihat ada zaman yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, sampai Ali bin Abi Thalib. Padahal sejarah berkata bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi berabad-abad setelah Rasulullah SAW wafat itu penuh dengan dinamika. Kalau misalkan kita cermati melalui sejarah secara historis, bagaimana wafatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib itu cukup tragis. Gitu. Nah disitulah artinya sudah banyak perkembangan secara pemikiran ataupun juga gangguan-gangguan dari luar. Maka di situ muncul ada Syiah, ada Mu'tazilah dan berbagai aliran-aliran lainnya. Akhirnya apa? Yang akhirnya adalah mempengaruhi segala kehidupan, pondasi kehidupan kita semuanya. Kalau misalkan kita runut bersama, ada namanya ilmuwan Al-Khwarizmi, ada namanya ilmuwan Ibnu Sina, ada namanya ilmuwan lainnya, ada juga ahli perang lainnya yang muncul. Pertanyaannya, apakah kita akan terus flashback ke masa-masa itu? Nah lalu ketika hari ini, di mana posisi umat Islam? Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah saya share materinya. Saya simpel saja pembahasan kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lalu kita sering itu menjadikan bahan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah. Dunia dalam keadaan baik, dunia yang baik. Hasanah nanti kalau misalkan kita bahas itu cukup panjang. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang juga baik, wa qina adzabannar. Dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Terkadang kalau misalkan kita lihat, kita salah memaknai bagaimana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 hal yang kita harus maknai. Maka ketika kita maknai fi dunya hasanah secara lebih jelas, baik itu dalam hal sosial, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun, pertanyaannya, sesudah hasanahkah sosial dan ekonomi kita? Nah, ini pertanyaan mendalam Pak Bu. Sudah hasanahkah kehidupan antara kita dengan tetangga? Sudah baikkah antara kehidupan kita dengan yang lainnya? Sudah baikkah pendidikan kita hari ini? Itu menjadi pertanyaan terberat kita hari ini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya melihat secara lebih luas keluar, Bapak Ibu atau enggak di sini ada lembaga pesantren, Kang Ajis ya, coba cermati. Cukup enggak lembaga pesantren ini ketika bertanding dengan lembaga-lembaga yang di luar? Sejauh mana komponen-komponen ataupun juga sejauh mana indikator-indikator yang dimiliki oleh pesantren ini untuk bersaing dengan punten. Ya mungkin di sini Bapak Ibu semuanya pasti umat muslim. Ya bersaing dengan Regina Pacis.
Kalau misalkan kita lihat bagaimana struktural itu, sudah itu mah hanya ilmu-ilmu umum, kita kan hanya menguasai ilmu agama. Sekarang saya tanya, ini juga saya bagian hampir karena 12 tahun Pak Bu ada di lembaga pesantren Persis. Sekarang saya tanya, sejauh mana masyarakat yang ada di pesantren Persis dia bisa lebih memahami tentang ilmu-ilmu balaghah, ilmu-ilmu nahwiyah sorof, ilmu-ilmu yang lebih mendalam tentang itu. Maka kalau misalkan saya boleh usulkan ini di sini, silakan saja. Itu yang dipraktekkan dulu oleh Rasulullah SAW. Ahli-ahlinya dikumpulkan, lalu belajar masing-masing. Siapa yang ingin belajar tentang nahwiyah sorof, maka belajar secara lebih mendalam. Siapa yang ingin belajar tentang tafsir, maka belajar lebih mendalam tentang tafsir. Siapapun itu. Nah, pada hakikatnya sebetulnya manusia tidak bisa, untuk Rasulullah aja sudah pasti tidak paham matematika, Pak Bu. Itu loh, Rasulullah aja sudah pasti tidak paham apa yang dipahami oleh Al-Khawarizmi. Karena kenapa? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Yaitulah secara basyar Rasulullah SAW itu hadir. Nah, maka ini menjadi sebuah topik yang menurut saya juga perlu dimaknai. Jadi seminggu yang lalu, tepatnya hari Rabu, saya baru saja menghadiri menghadiri doktoral salah satu salah satu kolega saya, namanya Pak Julian Redarwis. Kalau misalkan Bapak Ibu searching, dia mantan ketua KPI tahun 2000, mantan ketua KPI dulu, Komisi Penyiaran Indonesia. Dia setelah PhD, dia sudah menyelesaikan program doktoralnya di Malaysia tahun 2007-an, lalu dia lanjut di PT EKI, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Nah, di situ membahas bagaimana pemaknaan yang ada di dalam Al-Quran itu dimaknai melalui perbedaan keragaman yang kita miliki. Nah, kalau misalkan kita cermati, pertanyaan mendasar, apa sih sebetulnya yang kita sudah miliki? Nah, kalau misalkan begitu, itu dunia nggak penting-penting banget, Pak. Yang penting itu bagaimana caranya kita tenang ketika kita hidup di dunia dan kita bisa masuk surganya Allah SWT ketika di akhirat. Pertanyaan saya sederhana. Sudah jaminankah Bapak Ibu semuanya masuk surga? Sejauh mana kita bisa menjamin bahwa sholat subuh hari ini kita bisa diterima? Sudah sejauh mana kita bisa menjamin bahwa sholat duhur nanti kita juga bisa bertemu lagi? Sejauh mana kita bisa menjamin bahwa hubungan kita dengan tetangga kita itu bisa mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah? Maka kalau misalkan kita kaji dan bahas lebih mendalam, itu sangat kompleks Pak Bu. Maka kalau misalkan dilihat, kenapa ya Indonesia agak sulit bicara masalah buang sampah saja. Gitu. Melihat misalkan di alun-alun sampahnya banyak banget, tapi dibandingkan di Singapura, di tempat-tempat transportasi, di tempat-tempat publik umum terbuka, itu kenapa bersih sekali. Dan sekarang yang selalu menjadi barometer adalah bagaimana kehidupan di Jepang itu selokannya aja selalu dijadikan sebagai tempat buat koki, buat ikan gitu loh. Nah, di Indonesia kan nggak ada, bahkan hitam solokannya. Nah, pertanyaannya sederhana, umat Islam di Indonesia itu lebih banyak daripada umat Islam di Jepang. Bahkan di Jepang juga penganutnya bukan umat Muslim. Sedangkan anadofatu minal iman. Nah, pertanyaannya, sudah sejauh mana kita bisa mengaplikasikan itu? Itu kan menjadi pertanyaan sederhana. Gak usah kita berbicara persoalan yang lebih luas. Pertanyaan sederhana itu saja. Sejauh mana kita bisa menjaga kebersihan? Sejauh mana kita bisa membuang sampah pada tempatnya? Nah, dan itu kita lihat di pekarangan-pekarangan rumah kita. Maka yang disebut sebagai dunia hasanah tidak hanya bicara masalah berapa uang yang Bapak punya, tidak bicara persoalan itu semuanya, tapi sejauh mana hubungan baik Bapak Ibu sekalian dengan tetangga. Sejauh mana hubungan baik Bapak Ibu. Nah, itu dihitung. Nah, maka variabel kita untuk masuk surga itu tidak cuma akhirat hasanah yang setiap kali kita melaksanakan sholat subuh, sholat duhur dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dihitung bagaimana di dunia hasanahnya, berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya saya akan sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa ini yang disebut sebagai innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa menurut Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yughayyiru, tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah dirinya. Nah, sekarang RT ini adalah sekup RT, sekup masjid bahkan yang bisa lebih terkecil. Tapi ketika ini terus dilakukan secara konsisten, kajian-kajian subuh yang bisa lebih memaknai
kehidupan kita lebih mendalam, yang bisa lebih secara komprehensif kita melihat dunia ini, maka sebetulnya inilah yang akan menjadi titik terang dari kemajuan-kemajuan umat Islam. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu semuanya free Palestine. Sekarang Bapak Ibu sudah sejauh mana Bapak Ibu semuanya bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh kaum-kaum barat? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan paling dasar dan sederhana. Maka innallaha la yughayyiru. Sekarang kita mau merubah atau tidak? Yang paling mendasar adalah rubah pribadi kita. Sejauh mana kita bisa bersahabat dengan tetangga kita. Rubah pribadi kita. Sejauh mana kita bisa memiliki mindset yang lebih luas tentang dunia. Dan yang kedua, rubah cara pandang kita tentang dunia pendidikan. Karena kenapa? Karena dasar dari segalanya dasarnya adalah pendidikan. Memang betul, sarjana yang melalui S1, S2, S3 sampai ke tahapan profesor itu memang tidak menjamin sejauh mana tahapan-tahapan pencapaian di dalam lembaga pendidikan itu bisa dimaknai secara lebih mendalam. Tapi itu bisa menjadi bekal. Maka inilah yang disebut keseimbangan. Kenapa banyak profesor ataupun doktor yang alumni universitas baik luar negeri ataupun dalam negeri ternyata masih juga banyak yang korupsi. Ternyata ketika kita lihat pondasi agamanya yang tidak selesai, maka masjid menjadi pondasi agama dari segala-galanya. Tapi sayangnya ini selalu menjadi batasan-batasan kita. Ketika masjid kita sudah selesai, sholat kita sudah selesai, kita batasin. Maka untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah yang lebih luas, kita menjadi batasin. Itu adalah bagian dari ilmu-ilmu lain. Sekarang ada namanya artificial intelligence. Bapak Ibu semuanya bisa dimanipulasi. Nah sekarang, bisa nggak Bapak Ibu semuanya bikin teknologi artificial intelligence itu? Anak-anak Bapak Ibu bisa tidak? Tidak. Oh lagi-lagi kita akan nyalahin barat. Yang namanya teknologi itu sebuah keniscayaan kemajuannya. Tinggal sejauh mana kita bisa memahami, memaknai teknologi itu secara mendalam. Buktinya kalau misalkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang di Institut Pertanian Bogor ya Pak Sukma. Sekarang kan dari dulu sampai sekarang pasti teknologinya berubah ya Pak. Pertanyaan mendasarnya, teknologi itu diciptakan oleh siapa? Lagi-lagi Jepang, Taiwan, Cina. Persoalannya, apakah kita sebagai umat muslim bisa menciptakan itu? Nah itu yang bisa lebih bermanfaat, baik secara keilmuan, baik secara umat Islam yang lebih luas. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka ini selalu menjadi dasar dari segala-galanya. Kenapa dasar dari segala-galanya? Karena disebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ini sebetulnya yang saya selalu maknai dan fahami secara bersama. Apa sih makna dari yad'una? Cara kita mengajak kepada orang lain. Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya tidak ingin batasi bahwa al khair, al ma'ruf dan al munkar itu dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Contoh misalkan, Pak, Bu, sholat itu kira-kira wajib atau tidak? Sudah pasti wajib. Kalau misalkan banyak umat muslim yang tidak sholat, sudah pasti garantornya adalah dia masuk neraka. Itu tidak ada lagi bicara persoalan nanti kita bisa nggak ada. Di akhirat nggak ada proses-proses negosiasi. Ketika tidak sholat dia akan masuk surga ataupun tidak masuk neraka. Tidak. Sudah pasti garantornya adalah masuk neraka. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja kata Allah dia juga tidak bisa menggarantor dirinya untuk tidak menyentuh api neraka. Maka yang ingin saya lihat adalah bagaimana kita melihat ini secara lebih mendalam, lebih komprehensif. Apakah betul bahwa bicara masalah al-khair, bicara persoalan al-ma'ruf, ya nahuna itu hanya bicara persoalan sholat saja? Itu hanya bicara persoalan saum saja? Itu hanya bicara persoalan zakat saja? Tidak. Tapi persoalan yang lebih luas yang tidak sering kita bahas adalah bahkan ini tidak ada rukunnya sama sekali, yaitu bicara persoalan al-insan. Nah, bicara persoalan itu, al-ihsan, mohon maaf. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, dan ada yang namanya ihsan. Nah, sejauh mana ini semuanya variabel ini kita bisa maknai bersama. Maka dalam ini ada yang disebut akidah, ada yang disebut syariah. Bisa sejauh mana kita bisa memaknai syariah. Dulu zaman Rasulullah mungkin tidak ada ekonomi Islam, maka para ilmuwan menghadirkan ekonomi Islam untuk apa? Untuk menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, yang setidaknya kita tidak menjauhi riba, gitu loh. Nah, tapi pada hari ini apakah kita sudah memaknai hal itu juga secara lebih mendalam? Nah, maka ajakan-ajakan yang sifatnya kepada al-khair, al-ma'ruf dan juga untuk mencegah kepada kemungkaran tidak hanya dibatasi pada soal bagaimana kita bisa memaknai sholat 5 waktu, lalu kita memaknai
membayar kewajiban kita untuk zakat dan lain sebagainya. Yang paling sederhana, sudah baikkah kita dengan tetangga kita? Sejauh mana tetangga kita nyaman tidak ketika kita tinggal dengan tetangga kita? Nah, ini harus kita pahami bersama. Dan yang kedua adalah karena ini adalah lembaga. Kalau saya selalu, karena kecil di sini, terlalu terngiang-ngiang dengan ucapan bapak-bapak sekalian. Dulu pernah ada yang bilang ya, Allahu yarham Al Ustadz Siddiq Amin. Dulu tuh bapak sering cerita kalau di Bogor ini adalah PC Persis yang paling kaya, Bogor Utara, karena dia satu PC dia punya 2 pesantren, dan itu masih terngiang-ngiang sampai hari ini. Dan saya malah melintang kemana-mana pun. Saya sanawiyah di Cianjur satu PC dia punya 1 pesantren. Di Tasik juga PC Cipedes dia punya 1 pesantren, gitu loh. Di mana-mana pun dia punya 1 pesantren. Nah, tapi di Bogor ini cukup kaya, dia punya 2 pesantren. Nah, kalau misalkan kita letterlek berbicara dan memaknai pesantren sebagai lembaga pendidikan sebagai lembaga untuk mencetak generasi-generasi bangsa, pertanyaan saya sederhana, apakah lembaga pesantren yang dimiliki oleh PC Persis Bogor Utara sudah memberikan kontribusi baik dalam agama, bangsa, dan juga negara yang lebih luas? Nah, ini harus dimaknai. Lalu, apa sih sebetulnya kontribusi kita yang lebih mendalam untuk ketiga hal tersebut? Kita tinggal koreksi, sudah tepatkah sarana prasarana infrastruktur itu bukan dimaknai secara fisik ya Pak Bu. Infrastruktur itu adalah sebetulnya keilmuan yang sudah dipahami oleh santri-santri ini, betul atau tidak, sudah sejalan atau tidak dengan apa yang dicita-citakan. Apa yang dicita-citakan oleh pesantren Persis itu mencetak tafakuh fidin. Yang disebut sebagai tafakuh fidin itu bukan hanya bicara soal Bapak Ibu semuanya paham secara agama, tapi paham secara keseluruhan. Jangankan paham secara keseluruhan, ilmu matematika dan lain sebagainya. Ini yang terakhir saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu menjadi bahan refleksi, bahwa pencetakan kader-kader Persis yang ada di pesantren memang betul banyak pesantren Persis banyak, tapi persoalannya sudah memahami belum lebih mendalam tentang apa yang dimaknai dalam tafakuh fidin. Sederhana saja, karena ini bagian dari refleksi saya secara personal juga. Silahkan dicek lagi, alumni pesantren Persisnya sudah banyak belum memahami tentang ilmu balaghah. Kalau ilmu matematika boleh saja disingkirkan, atau nggak bahasa Inggris boleh saja disingkirkan, tapi di sini ada santri ya. Santri, coba ilmu balaghah itu apa sih sebetulnya? Nah, ini juga harus jadi bahan evaluasi akhirnya. Ilmu balaghah, nahwiyah, sorob, dan hal-hal yang sifatnya lebih mendalam tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan bicara masalah ilmu itu, ilmu yang mengintegrasikan antara matematika dengan ilmu agama, itu ilmu apa Pak Bu? Ilmu tentang zakat dan ilmu tentang faraid. Nah, ilmu di pesantren ini jarang sekali menguasai bagaimana ilmu faraid. Padahal Ahmad Hasan di dalam Ahmad Hasan dia menekankan di wilayah itu. Ahmad Hasan itu dia bikin tentang Tuhan, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia bikin. Adakah Tuhan dalam bukunya yang kecil. Lalu tentang ilmu faraid dia juga bikin. Nah, ketika kita ingin memahami itu, memaknai itu, kita paham nggak Pak Bu tentang ilmu faraid? Nah, ini harus kita pahami. Padahal ilmu faraid itu menjadi penting. Kenapa? Karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang bisa memecah belah keluarga, yang bisa juga membuat tentram keluarga. Karena kenapa? Karena pembagian yang dalam ilmu faraid ini juga tidak dimaknai secara matematis, tapi juga harus dimaknai mendalam secara agama. Kenapa? Karena nggak masuk akal kalau perhitungannya laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Kalau mau dihitung secara lebih 50-50, misalkan, saya sebagai anak perempuan juga harus dapat sekian. Kalau nggak mau dong, anak laki-laki ya dapat sekian. Padahal dalam ilmu agama tidak begitu. Nah, ini kita memahami. Nah, sekarang para santri tahu nggak ilmu faraid itu apa? Ilmu waris. Nah, pembagiannya sudah paham belum tentang ilmu waris ini? Nah, kalau misalkan kita semuanya memahaminya adalah ke ustadz-ustadz yang sudah sepuh, pertanyaannya, generasi nanti mau seperti apa kalau misalkan kita tidak memahami tentang ilmu faraid, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Atau juga yang sudah tertinggal tentang ilmu matematik, tentang ilmu pertanian, tentang ilmu-ilmu yang lebih luas. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa saya ingin memaksakan betul-betul hadir ke sini, karena saya percaya dan hakul yakin bahwa lembaga pendidikan, masjid, dan juga sektor yang lebih kecil ini bisa menciptakan pemimpin-pemimpin generasi-generasi yang akan datang. Ada Al-Khawarizmi baru, ada Ibnu Sina baru, ada juga para
intelektual muslim yang baru lainnya, tapi ini harus dimaknai secara lebih mendalam. Apakah sudah sampai apa yang dimaksud dengan umat Islam secara kafah itu? Kafah itu tidak hanya menunaikan sholat 5 waktu saja, tapi kafah juga bisa kita maknai secara komprehensif dan keseluruhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagian dari refleksi bersama. Kalau misalkan tadi saya cermati apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade, bicara tentang pikiran, bicara persoalan otak dan lain sebagainya, maka itu adalah hal yang paling mendasar juga yang harus kita pahami, bagaimana otak kita bekerja. Sel-sel otak kita Allah Subhanahu wa taala udah kasih banyak, masa kita cuma batasin sel kemampuan otak kita dengan pembatasan yang ada. Memang Al-Quran dan Rasul Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk melampaui batas. Tapi kalau misalkan kita terlalu membatasi otak kita dan tidak terlalu otak kita itu terus dibatasi untuk tidak menguasai ABCD lain sebagainya, maka disitulah kemunduran ataupun kehancuran umat Islam. Masjid menjadi pondasi utama, apapun bisa dibahas di masjid. Sosial, ekonomi, politik, matematika, bikin pesawat aja mungkin dibahas di masjid dulu itu. Kalau salah dulu tuh saya lupa namanya, ada dulu ilmuwan Islam yang bikin pesawat itu, ilmuwan Islam yang pertama itu. Jadi dulu itu saya lupa namanya, dulu itu kisahnya itu dia melempar sesuatu lalu melihat kok ada yang bisa terbang. Maka di situ sebetulnya dia mengetes dirinya untuk terbang diri. Saya lupa namanya siapa, nanti saya akan share. Itu dia terbang. Lalu ini bisa nih pesawat untuk dijadikan. Maka dia kumpulkan hal-hal yang sifatnya matematis lalu dia jadikan pesawat. Nah, lalu semakin kesini berkembang, lalu diadopsi oleh Jerman, dan ternyata di Indonesia juga ada Pak Habibie, Prof Habibie. Nah, sekarang pesawat masih terus saja Prof Habibie. Ya, kali saja dari PPI 89 ada yang bisa menciptakan pesawat lebih canggih dari Pak Habibie. Itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu dari masjid, semuanya pembahasan dari masjid. Semuanya dibahas di masjid. Selain dibahas dari masjid, ada lembaga pendidikan, dan saya yakin bahwa umat Islam di masa yang akan datang adalah umat Islam yang kafah, yang bisa memahami Islam secara lebih mendalam, baik secara dunia hasanah ataupun akhirat hasanah. Mudah-mudahan santri-santri di sini, Bapak Ibu semuanya, ini menjadi kader-kader Persis yang tafakuh fidin, yang nanti akan bermanfaat bagi negara, nusa dan juga bangsa, dan juga bagi agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan refleksi ini bisa kita pahami dan maknai bersama. Cukup singkat pertemuan kita. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.